Kami mengucap syukur padamu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Buat setiap kesempatan yang kau boleh berikan bagi setiap kami Bapa. Seberapapun Tuhan kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan bawa hati kami Tuhan. Kami akan bawa cinta kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengar firman-Mu Bapa. Untuk kami boleh mendengar perkataan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan di lagu terakhir ini Tuhan, itu menjadi janji setiap kami Tuhan. Bahwasannya kami adalah anak-anak-Mu yang siap Tuhan untuk dipakai menjadi alat-Mu. Kami tahu Tuhan, jumlah kami nggak seberapa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami tidaklah besar Tuhan. Bahkan kami sangat mengerti Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Namun Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mau perkatakan Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memperlebar kerajaan surga yang ada di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami tidak sempurna Bapa, namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang selalu mendampingi setiap kami Bapa. Engkau Allah yang akan mendobrak Tuhan setiap pintu-pintu hati Tuhan, paradigma-paradigma pemikiran manusia dan pembenaran diri sendiri Tuhan. Semuanya kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ikat setiap kedagingan dan keegoan kami tunduk di bawah kaki-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan dapat menembusi hati kami Tuhan. Dan benar-benar dapat tertanam Tuhan di dalam diri kami. Tuhan, kami mau hardik Tuhan, setiap roh-roh yang bukan dari Engkau yang berusaha mencuri Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Semuanya kami mau hardik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memegang kendali Tuhan, jalannya ibadah kami, terlebih Tuhan siaran Zoom ini Tuhan, meeting Zoom ini Bapak, sehingga Tuhan tidak ada lagi gangguan Tuhan. Engkau Allah yang akan memperkuat sinyal-sinyal kami Bapak. Dan terlebih Tuhan Yesus, berikan pengurapan bagi hamba-Mu yang bodoh dan tolol ini Tuhan. Untuk hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman yang dikeluarkan itu Tuhan, firman yang disampaikan itu benar-benar seperti pedang bermata dua Tuhan. Dapat menembusi hati yang mendengar Tuhan, beserta hamba-Mu yang memperkatakannya. Mari Allah Roh Kudus, hari sekarang Tuhan, tugas Engkau Tuhan, untuk bawa kami Tuhan kepada pengertian ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya kepada saudara-saudara yang ada di Lapas Kesambi Cirebon. Gimana Cirebon? Apakah masih panas? Dan shalom juga kepada teman-teman KKS yang mengikuti meeting Zoom pada hari ini. Oke, jadi saya nggak berlama-lama lagi. Sesuai dengan temanya, saya akan bawakan firman Tuhan dengan judul berani membuat perubahan. Pertama-tama, saya sangat senang sekali kembali diberikan kesempatan kami semua KKS untuk kembali melayani Lapas Kesambi Cirebon. Disampaikan kepada Kepala Lapas, kami sungguh berterima kasih. Karena kami juga bisa berbagi bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang ada di sana. Amin. Nah, jadi berani membuat perubahan. Kenapa ada kata berani membuat perubahan? Karena setiap orang itu pasti kalau bicara tentang perubahan, pasti ada sesuatu yang mau dicapai dari perubahan itu. Jadi kalau saya pakai analogi inilah,
banyak orang terlebih wanita tuh mau kurus gitu loh. Saya mau berubah karena saya mau kurus gitu kan. Nah, jadi kebanyakan orang itu memegang itu hasil akhir. Dia berfokus kepada hasil akhir, mau kurus. Sedangkan ada sebuah proses gitu. Jadi untuk menurunkan berat badan itu banyak berbagai metode dan cara. Yang paling mudah itu andaikan ya berpuasa, menjaga makanan, ada yang nggak makan nasi, ini dan itu. Jadi ada sebuah proses yang harus dilalui. Nah, makanya saya katakan kita nih harus berani membuat perubahan. Karena apa? Karena kalau untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, itu ada sebuah proses yang harus kita jalani. Prosesnya itu tidak sebentar. Prosesnya itu akan memakan waktu yang lama, terus konsisten, bahkan ya sampai selama-lamanya. Ketika seseorang sudah mencapai, tadi saya katakan dengan analogi mau kurus, dia sudah kurus, tapi dia lupa kembali prosesnya, dia tidak menjalankan prosesnya, maka saatnya nanti dia akan kembali menjadi gemuk. Setuju? Sama halnya, saudara-saudara, kita semua manusia, baik saudara-saudara yang ada di dalam sana dan kami semua yang ada di luar, setiap orang pasti menginginkan, ingin berubah, ingin satu hal yang benar-benar berbeda dari kehidupan sekarang. Ada mungkin yang ingin sehat, ya kan? Yang sakit-sakitan pasti mau sehat. Yang merasa berkekurangan, saya mau diberkati, atau lebih ekstrimnya saya mau menjadi orang kaya, gitu kan? Saya mau menjadi orang kaya, atau saudara-saudara yang di dalam, saya mau bebas. Amin. Nah, saya mau bebas. Nah, itu sebuah tujuan akhir dari saudara yang ada di dalam. Saya mau bebas. Makanya saudara-saudara di dalam menjalani sebuah proses. Mungkin ada yang hitungan bulan, mungkin ada yang hitungan tahun. Ya kan, itu sesuai dengan keputusan daripada pengadilan. Tapi itulah sebuah proses yang harus dijalanin, suka atau tidak suka, sampai ketika hari pembebasan itu diberikan kepada saudara dan saudara keluar. Nah, ketika hari pembebasan itu datang, tentunya proses kehidupan itu kan tidak berhenti sampai di situ. Karena saudara dan saya masih bernafas, saudara dan saya masih menginjak dunia ini. Artinya kita semua masih hidup. Jadi ada berbagai proses yang harus kita lalui lagi. Ya mungkin saudara kehilangan pekerjaan, saudara-saudara ingin memiliki sebuah pekerjaan. Nah, artinya ada sebuah proses yang harus dijalani, ada sebuah perubahan dari hidup saudara yang harus dilakukan untuk mencapai itu, memperoleh sebuah pekerjaan atau apapun, baik saudara, baik saya, baik semua teman-teman KKS yang lagi Zoom, pasti setiap orang itu akan menjalani proses perubahan dalam kehidupannya untuk mencapai segala sesuatu yang dia inginkan. Nah, jadi kalau saya lihat di kamus bahasa Indonesia nih, yang namanya perubahan itu artinya ya berubah atau peralihan atau pertukaran, itulah perubahan. Ya, perubahan musim. Ya, Indonesia mengalami dua iklim, yaitu panas dan penghujan, ya, musim panas dan penghujan. Di mana musim panas itu dari April ke Oktober dan Oktober ke April itu musim penghujan. Ada sebuah pergantian. Ya, sama di dalam kehidupan kita juga ada sebuah pergantian yang memakan proses yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir. Jadi berani berubah artinya berani membuat sebuah perubahan, berani membuat sebuah peralihan atau pertukaran. Ya tentunya perubahan ini, yang saya katakan ini perubahan yang perubahan pada perilaku kita sebagai manusia. Ya, sehingga
akan mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan tindakan setiap kita. Itulah perubahan. Nah, dari pola pikir, perilaku, sampai tindak, akhirnya akan mempengaruhi hasil akhir atau identitas. Atau identitas yang baru untuk kita. Jadi, tadi saya analogikan pakai orang yang mau kurus. Jadi kalau saya katakan, awalnya dia memiliki identitas orang yang gemuk atau orang yang tidak sehat. Nah, karena dia mau melakukan sebuah perubahan dari pola makan, pola istirahat, ya kan, pola olahraga, pola hidup yang lain, dia jalani proses itu sampai ke satu titik dia mendapatkan sebuah identitas yang baru. Oh, dia menjadi seorang yang sehat. Menjadi seorang yang sehat. Karena apa? Karena dia berhasil menurunkan berat badannya. Setuju? Ngerti ya, saudara-saudara? Ya, jadi siapapun kita, siapapun keadaan kita hari ini, ya kan? Siapapun keadaan kita hari ini, kita bisa memperoleh sebuah identitas yang baru. Asal kita mau menjalani proses dengan merubah pola pikir kita, perilaku kita, dan tindakan kita, maka kita akan memperoleh identitas yang baru. Jadi mungkin orang berkata, mungkin kita jahat, mungkin kita bandel, sehingga kita harus dihukum, kita harus menjalani hukuman. Ya, itu identitas saudara-saudara mungkin hari ini. Tapi saya percaya ketika saudara-saudara mau menjalani sebuah perubahan dari pola pikir, perilaku, dan tindakan, sampai pada akhirnya saudara-saudara akan mendapatkan sebuah identitas yang baru, yaitu orang baik, orang bebas. Ada amin? Nah, jadi saudara-saudara harus garis bawahi, yang namanya perubahan itu tentunya ada dua sisi ini. Perubahan ke arah yang lebih baik untuk mendapatkan identitas yang baru, ya tentunya yang baik. Dan perubahan ke arah yang lebih buruk atau lebih jahat akan memperoleh identitas yang jahat atau yang jelek. Sama seperti saya yang ada di luar dan beserta dengan teman-teman KKS lain. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan yang fatal dalam kehidupan kita, bisa jadi saya katakan, saya berada dengan saudara-saudara atau saudara-saudara yang lain berada dengan saudara-saudara di dalam, betul. Dan identitas yang tadinya saya dapatkan orang baik atau orang bebas, akan mendapat identitas yang baru ketika melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Identitasnya apa? Ya, sebagai terdakwa atau sebagai orang yang dihukum, atau dunia katakan sebagai orang jahat. Ya itu. Jadi, ayo buat sebuah perubahan. Kalau kita mau memperoleh identitas yang baik, yang baru, yang baik, ya kita harus mengadakan sebuah perubahan yang baik pula. Dari kita berpikir, dari kita bertindak, dari kita berperilaku. Kita harus menjadi baik. Nah, untuk itu Rasul Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 2, saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, di dalam ayat ini, Rasul Paulus berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Karena kita harus sadar dan kita harus mengerti bahwa yang namanya dunia yang saudara dan saya jalanin ini, tempat di mana kita hidup itu adalah dunia yang jahat. Dunia yang penuh dengan dosa. Karena apa? Karena dari awalnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka perbuatan setiap manusia, saya katakan perbuatan setiap manusia itu akan cenderung berbuat dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Baik dosa yang kelihatan maupun dosa yang nggak kelihatan. Dan dosa besar, dosa kecil,
upahnya sama-sama, maut. Jadi nggak ada istilah berbohong untuk menutupi kebenaran atau menutupi kebaikan, nggak ada. Jadi bohong ya tetap bohong, dosa. Atau kalau kita mungkin pernah lihat film zaman dulu itu ada Robin Hood. Jadi salah satu tokoh mau mencuri orang kaya dan hasilnya itu dibagi-bagikan untuk orang miskin. Nah, itu dosa. Mau kata orang miskin itu dia bilang dia penolong, tapi tetap yang menjadi takaran kita dosa atau tidak itu pendapat dari Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya zona abu-abu di dalam kehidupan kita manusia. Kita mau pilih mana? Kita mau pilih terus berdosa, pilih jahat, maka maut. Atau kita mau berusaha berubah untuk menjadi orang baik. Saya katakan, ya semua berlaku untuk saudara yang ada di dalam atau untuk kami-kami yang ada di luar sini. Jadi, kalau di 1 Yohanes 5 ayat 9 saya katakan, kita tahu bahwa dunia ini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, jadi Rasul Yohanes pun menulis di 1 Yohanes 5 ayat 19 bahwasannya dunia itu ada di bawah kekuasaan si jahat. Dunia itu ada di bawah kekuasaan si iblis. Jadi siapa yang ada di dalam dunia? Saudara dan saya dan orang-orang di luar sana. Itu sebenarnya kalau kita tidak berusaha menempel dengan Tuhan, kalau kita tidak berusaha untuk dekat dengan Tuhan, maka kita akan dikuasai iblis, maka kita akan berbuat hal yang salah, maka kita harus berbuat hal yang jahat. Nah, untuk itu kita harus benar-benar berubah. Benar-benar kita harus terarah kepada Tuhan. Nah, terus Rasul Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa sih pembaharuan budimu? Budimu apa? Maksudnya ialah terjadi sebuah perubahan pola pikir. Pola pikir. Karena apa? Karena kita orang-orang percaya. Orang percaya. Jadi apa yang kita pikirkan itu pasti akan tersimpan di dalam hati kita. Dan apa yang kita lakukan sebagai perilaku atau tindakan, itu yang tersimpan dari hati kita. Jadi nggak ada orang marah, orang lagi marah, hatinya panas itu, kata-katanya halus, lembut, susah. Dia akan keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang membentak-bentak. Orang iri hati, orang kepahitan, orang iri hati. Tentunya apa yang di dalam hatinya itu akan benar-benar akan keluar dari kepada perilaku dan tindakannya. Dia akan apa? Dia akan merasa senang ketika orang yang diiriin itu lagi keadaan susah. Atau apapun. Orang yang cemburu kepada pasangannya. Perilaku dan tindakannya akan salah, akan menjadi kasar, akan memukul atau ini dan itu. Nah, jadi benar-benar yang harus dirubah itu perubahan budimu, yaitu pola kita berpikir, cara pandang kita. Karena kita orang percaya, maka cara pandang kita harus kita benar-benar minta kepada Tuhan, belajar dari Tuhan. Jadi perubahan pola pikir orang percaya karena hati dan pikiran telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang telah masuk ke dalam kehidupannya setelah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka pola pikir kita itu benar-benar harus terarah, harus mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan dikendalikan oleh keinginan kita. Amin. Nah, untuk itu orang yang perilakunya, orang yang sudah diperbarui budinya, perilakunya, maka dia akan membenci kejahatan dan dia akan berbalik
mengasihi dengan benar. Ingat, kalau kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan membenci kejahatan, membenci dosa, dan kita akan berbalik mengasihi siapapun orang yang kita mungkin benci, ya kan? Siapapun mungkin orang yang kita kepahitan dengan seseorang. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan balik mengasihi. Kita ambil contoh seorang martir yang pertama kali, Stefanus. Pembacaan Alkitab saya pada pagi hari ini, bahkan Stefanus pun ketika dia didakwa dengan sebuah dakwaan yang itu mematikan, dan dia akhirnya mati karena dirajam. Tapi saat proses dirajam, dia hanya berkata, Tuhan ampuni, jangan tumpahkan dosa mereka kepada mereka. Nah, itu orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi dia itu benar-benar membenci kejahatan dan berbalik mengasihi. Kalau saya bukakan di 1 Yohanes ayat 2 sampai ayat 2, Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Nah, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, sebab yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, jadi kenapa? Yohanes berkata, janganlah kamu mengasihi dunia. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena tadi, dunia yang kita huni sekarang ini adalah dunia yang jahat. Karena apa? Karena dunia yang kita huni ini adalah di bawah kekuasaan si jahat atau iblis. Jadi, kita tidak boleh mengasihani dunia ini. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita tahu kehendak Allah atau kehendak iblis? Bagaimana? Karena tadi kalau di ayat di atas kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Artinya, kalau dikatakan di sini ada tulisan kehendak Allah, artinya pasti selalu akan ada lawan dari Allah, kehendak iblis. Nah, kehendak si jahat. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu apakah kehendak Allah, apakah kehendak jahat? Nah, jadi biar kita tahu ini kehendak Allah atau kehendak si jahat, maka kita harus mencoba menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Wah, Pak, itu sangat sulit, Pak. Iya, saya katakan iya. Iya. Tapi katakan di Filipi, Rasul Paulus kembali nulis Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi artinya apa? Kalau ayat ini, kalau kita mau belajar menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah, artinya apa? Kita harus benar-benar memiliki sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati, siapapun kita, kita mau kaya, kita mau miskin, kita mau sehat, kita mau sakit, mau anak presiden, mau anak gelandang, siapapun. Di mata Tuhan kita tetap sama. Kita adalah hamba-hamba yang bodoh, hamba-hamba yang tidak berguna. Amin. Hak kita sama di mata Tuhan. Mau anak presiden, mau anak konglomerat,
Mau siapapun kita memiliki hak sama, anak-anak Allah. Yaitu apa? Memperoleh jaminan keselamatan. Asalkan kita percaya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Jadi, untuk menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah, kita harus melepaskan diri kita. Siapapun kita harus memiliki kerendahan hati. Sama dikatakan di sini. Yesus yang benar-benar Tuhan, dia harus melepaskan ketuhanannya untuk benar-benar menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Coba bayangkan, kalau Yesus memposisikan dirinya benar-benar hanya menjadi Tuhan, siapa yang bisa nyalibkan dia? Siapa yang bisa bunuh dia? Siapa yang bisa pukul dia? Pasti udah ditempeleng sama malaikat. Betul kan? Tapi Yesus sendiri yang benar-benar Tuhan, dia benar-benar mau menjadi seorang manusia. Karena cinta kepada saudara dan kepada saya. Amin. Nah, terus bagaimana kita menselaraskan pikiran kita dengan kehendak Allah, dengan pikiran Allah. Terus kita harus selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri. Firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi, kalau kita mau menselaraskan pikiran kita atau hati kita dengan Allah, kita nggak mau baca firman Allah. Ya, saya rasa udah tidak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Jadi kita harus benar-benar mencintai firman Allah. Nah, kita harus membuat sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Untuk kita benar-benar dapat sebuah identitas yang baru. Yaitu kita harus berubah dari yang malas baca firman Allah, ya kita harus baca dalam setiap harinya. Baca dalam setiap harinya. Karena Yesus juga berkata, hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup. Firman Allah adalah penuntun hidup kita menuju kebenaran. Saya tidak bisa menghakimi si A, si B, si C itu salah, berdosa, atau orang tidak benar, tidak. Tapi saya katakan, Tuhan kita tidak bisa dibohongi. Karena apa? Karena Tuhan tidak melihat dari apa yang manusia lihat, yaitu penampilan. Tapi Tuhan akan melihat kedalaman hati kita. Mau nggak kita berubah? Mau nggak kita menjadi seperti Yesus? Mau nggak kita menteladani kehidupan Yesus? Amin. Nah, jadi pada pagi hari ini, saya mau bagiin tiga kunci membuat perubahan. 3 kunci nih membuat perubahan. Karena kita harus memperoleh yang namanya identitas yang baru, hasil akhir dari kehidupan kita. Jadi yang pertama, kunci yang pertama, kita harus mengakui kesalahan dan mau dididik. Kesalahan dan mau dididik. Kalau kita baca di Amsal 3 ayat 12. Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tuhan memberi ajaran. Memberi ajaran kan nggak harus bahasanya lembut aja. Tapi kalau anaknya bandel, dia harus dijewer, kadang dia harus dicubit. Sama ya. Makanya kan di ayat ini dikatakan seperti ayah kepada anak yang disayanginya.
Nggak mungkin anak itu menjadi pintar kalau anak itu nggak diajar sama orang tuanya, sama ayahnya. Nggak ada yang namanya selalu disuapin, nggak ada. Pasti dia akan dihajar ketika dia salah dalam masalah apapun. Tapi yang pasti, seorang ayah itu memiliki kasih. Dia mengajar dengan tujuan anaknya itu menjadi orang baik, anaknya itu menjadi anak pintar, anaknya itu menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Kalau di Amsal 23 ayat 13 sampai 14, janganlah menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati jikalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang. Amin. Jadi kalau kita tidak pernah diajar oleh Tuhan, ya kita akan terus berada di dalam zona nyaman menikmati dosa kita. Dan upah dosa adalah maut. Tapi sayangnya, tidak semua orang itu mau bisa mengakui sebuah kesalahannya. Saya katakan setiap orang itu pasti berbuat salah. Setiap orang pasti berbuat salah. Tetapi tidak semua orang itu mau mengakui kesalahannya. Nggak semua orang. Nah, ini perbedaannya. Orang yang mau mengakui kesalahannya, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk berbalik arah dan berusaha memperbaiki kesalahannya itu. Kalau dia mau mengakui kesalahannya, dia akan berbalik arah. Dia akan membuat sebuah perubahan dari cara berpikir dia, sehingga akan mempengaruhi cara dia berperilaku dan cara dia bertindak. Setidaknya dia tidak akan jatuh kepada lubang yang sama. Udah tahu kita jalan di 100 meter dari depan kita itu ada lubang yang dalam. Kalau mungkin waktu itu malam kita jalan atau kita dalam keadaan mabuk, kita jalan masuk ke dalam lubang itu. Tapi kalau orang yang mau mengakui kesalahan, artinya apa? Dia mau belajar dari kesalahan dia. Pasti dia nggak akan jatuh di lubang yang sama. Kalau jatuh di lubang yang sama, artinya ya mohon maaf saya katakan ya bodoh. Tapi faktanya saya bilang, ya banyak orang bodoh. Banyak orang bodoh saya katakan. Ya mohon maaf saya bilang, saya memiliki saudara yang sama-sama merasakan seperti bapak-bapak. Ya harus masuk penjara bisa 2-3 kali. Bisa 2-3 kali. Padahal setiap kali keluar dia bilang nggak enak di dalam. Nggak enak. Semuanya terbatas, semuanya begini dan begitu. Nggak enak. Tapi ya itulah. Dia melakukan kebodohan yang sama. Akhirnya dia masuk lagi. Nah, itu ada sebenarnya sikap dari orang yang kedua. Di mana orang yang tidak pernah merasa bersalah. Jadi orang yang kedua, orang yang tidak pernah merasa bersalah itu akan memiliki kecenderungan bertahan dengan pola pikir dan tindakan yang sama. Sehingga dia akan jatuh ke lubang yang sama. Hidup ini susah. Bahkan saya pernah dengar statementnya, cari uang 200.000 satu hari di luar itu sulit sekali ya. Lebih baik di dalam. Itu mudah. Wow, saya bilang di dalam ada apa nih? Wow, di dalam ada apa nih? Saya bilang. Nah, itulah. Jadi hidup udah susah, bukannya dia mau bekerja, tapi dia polanya sama kan, pola pikirnya sama. Mendingan di dalam. Di dalam gampang cari uang. Wah, saya bilang mengerikan sekali. Nah, ini tergantung loh, pilihan ada di saudara-saudara loh. Mau jadi orang yang mau mengakui kesalahannya, pasti akan terhindar dari lubang yang sama. Atau saudara-saudara masih tetap ya tidak pernah merasa bersalah atau memiliki pembenaran diri. Seperti saudara saya itu. Ya kan?
lebih baik di dalam. Kan gila. Itu kan kalau orang normal bilang nggak gila itu kan. Naif banget gitu loh kehidupan. Nah, jadi saudara-saudara, ayo. Kita mau mengakui kesalahan kita dan mau dididik. Ya kan? Mau dipukul oleh Tuhan. Mau dihajar oleh Tuhan meskipun daging kita sakit. Sama. Bapak-bapak, emang di luar enak, Bu. Saya katakan emang di luar enak. Di luar lebih nyata kehidupan. Ketika kita nggak punya duit, ya kita nggak punya duit. Bener-bener nggak bisa makan kok. Bener-bener orang nonton kita, bahkan orang bisa bilang, wih miskin amat. Itu di luar kok. Kan saya katakan, dunia ini jahat. Tadi kan Paulus katakan, dunia itu jahat. Karena apa? Karena memang udah dikuasai oleh si jahat. Iya, aku mau jalan. Betul. Ya kan, jadi terimalah didikan. Mungkin saudara-saudara sekarang menerima didikan Tuhan, terpisah dari keluarga, kebebasan saudara benar-benar dibelenggu. Tapi percayalah, ketika saudara-saudara mau menjalani semua didikan Tuhan dengan ucapan syukur, saya akan percaya ketika saudara di luar nanti, saudara akan memperoleh sebuah identitas yang baru. Ada amin. Identitas anak-anak Tuhan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, kunci yang kedua. Jadi bukan cuma sadar, bukan cuma mengakui, bukan cuma mau dididik, tapi ada satu tahapan yang namanya evaluasi. Oh, mulai nih, buat catatan. Apa sih yang salah dalam kehidupan saya? Mungkinkah saya malas baca firman? Mungkinkah pikiran saya pendek? Ya kan? Oh, kalau susah ya udah. Gampangnya kita ambil langkah yang pendek. Kalau sekarang pinjol, gitu kan. Kalau yang di luar nih gampangnya nih pinjol, ya kan, pinjaman online gitu. Yang nantinya ujung-ujungnya dikejar-kejar juga gitu loh. Dengan debt collector atau mainan kartu kredit aja gitu. Ya kan, atau apalagi menyelesaikan masalah biasanya dengan marah-marah, dengan emosi, dengan memukul, dengan ini dan itu. Apapun. Ya, itu kita evaluasi kehidupan kita. Mana yang salah. Jangan sampai kita ulangi lagi. Evaluasi. Nah, ketika sudah ketahuan evaluasi, maka kita harus mulai berproses untuk merubah cara hidup kita. Merubah pola pikir kita. Merubah perilaku kita. Merubah tindakan kita. Jadi, kunci yang nomor 2 ini mengevaluasi dan berproses dengan cara merubah hidup kita ini tidak akan jalan. Kalau kunci yang pertama itu tidak mau mengakui kesalahan atau mau dididik. Nggak akan bisa. Kalau di Mazmur 51 ayat 1 sampai 6, di mana ini adalah pertobatan dari seorang Raja Daud. Pertobatan seorang Raja Daud. Daud itu seorang raja, bahkan saat itu kalau bicara perang, Daud itu tidak pernah kalah. Artinya apa? Daud itu memimpin Israel dalam masa keemasan. Seorang raja, seorang laki-laki berperang selalu menang. Tapi seorang Daud, dia sadar ketika dia berbuat salah, dia berbalik. Kita sama-sama baca nih di Mazmur 51 Mazmur 51 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba setelah dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ketika dia merebut istri dari Uria dengan cara yang sangat tidak terpuji. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya
dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya nyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Nah, ini seorang Daud. Ketika dia didatangi oleh Nabi Nathan, saya katakan kalau sekarang Daud ditangkap dan diadili, bayangkan. Dia melakukan pembunuhan berencana dengan menyuruh Abisai menaruh Uria di garis paling depan. Dia mencuri istrinya, dia berzina, coba bayangkan. Kalau zaman sekarang berapa pasal? Dan yang saya tahu pembunuhan berencana aja minimal 15 tahun, bahkan bisa seumur hidup atau hukuman mati. Nah, seorang Daud itu seorang raja yang besar. Dia bisa aja nggak datang ke Tuhan karena kalau dia bertahan dengan kesombongannya, saya raja Tuhan, saya berhak melakukan itu. Oh, mungkin itu bisa aja. Tapi Daud itu sadar dia salah. Dia mengakui kesalahannya, dia mengevaluasi kesalahannya, dan dia merubah cara hidupnya. Dia langsung dekat ke Tuhan. Dia langsung dekat ke Tuhan. Dia langsung minta ampun ke Tuhan. Dia langsung minta ampun ke Tuhan. Dan Daud dan anak dari perselingkuhan, anak dari hasil perjinan Daud dengan Batsheba itu mati. Dan akhirnya Daud itu harus dikejar oleh anaknya sendiri sebagai hukumannya. Dia memilih menanggung dosanya. Dia memilih didikan Tuhan. Dia rela. Akhirnya kan dia dikejar oleh anaknya Absalom dalam masa hidupnya Daud. Jadi Daud merubah pola pikir dia. Oh, dia tahu salah, dia berubah, dia langsung mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau sampai akhir cerita Daud itu raja yang paling dikasihi oleh Tuhan. Raja yang paling dikasihi oleh Tuhan. Dan saya katakan Daud menjadi raja yang paling besar selama negara Israel. Selama Israel itu ada. Salomo tidak lebih besar dari Daud. Salomo tidak lebih besar dari Daud. Nah, yang terakhir, kunci yang terakhir itu mengubah identitas dengan identitas yang baru. Identitas itu apa sih? Dari tadi saya nyebutin identitas. Identitas itu ciri-ciri atau jati diri dari seseorang. Siapapun keberadaan kita hari ini, kita tahu yang tahu diri kita, yang tahu identitas kita itu siapa. Cuma diri kita dan Tuhan sebenarnya. Bahkan perubahan kita yang baik pun belum tentu orang lain tahu. Cuma Tuhan yang tahu identitas. Nah, penting untuk kita merubah pola pikir kita, perilaku kita, paradigma kita. Sampai kita benar-benar mendapatkan sebuah jati diri atau identitas yang baru. Saya katakan, banyak orang itu selalu berharap, yaitu saya katakan, orang mau kurus, ya saya pokoknya mau cepat kurus. Bagaimana caranya? Orang mau kaya, mau cepat kaya. Dia berpikir, mereka hanya fokus kepada hasil akhir atau identitas. Mau dikatakan orang kaya, mau dikatakan orang sehat, atau bahkan mau dikatakan jadi orang baik, tanpa mau mengalami proses yang panjang itu, menjalani proses yang panjang itu. Jadi banyak orang gagal atau jatuh karena hanya tertuju pada hasil akhir. Banyak orang tidak mau menjalani proses dengan benar dan langsung mau sampai kepada hasil akhir, kepada tujuan akhir. Mau langsung dapat identitas. Itu banyak gagal. Kenapa? Orang mau kurus berbondong-bondong, mereka makan obat kurus. Alhasil apa? Kurus enggak, nanti gagal ginjal. Ya kurusnya karena gagal ginjal, karena ginjal dia rusak. Ya,
Orang mau kaya, mau cepat, mau mendapat identitas, wah orang kaya, ya kan? Tapi dia nggak mau jalani proses yang baik. Ya banyak, bersekutu dengan setan, dengan iblis. Ya kita tahu banyak yang melakukan hal-hal kesalahan, banyak menempuh jalan yang salah, mencuri lah, merampok lah, ini dan itu, banyak menipu, banyak. Nah, jadi orang tuh maunya langsung tidak mau menjalani prosesnya. Dan pasti orang yang seperti begitu ya akan jatuh karena mau hasilnya instan, semua instan. Jadi identitas baru dibentuk oleh sebuah perubahan yang konsisten dan selamanya. Saya katakan, sekali lagi, identitas yang baru itu dibentuk dari sebuah perubahan yang konsisten dan selamanya. Dan itu akan diuji oleh waktu. Jadi kita harus berproses semua kita harus berproses menjadi orang baik. Sampai kapan? Ya selamanya. Sampai kita mengembuskan nafas akhir di dunia ini, sampai kita check out dari dunia ini. Kita harus berusaha terus berproses menjadi orang baik. Ya kan? Saya kasih contoh, orang tidak akan mendapatkan identitas yang baru nih. Saya paling gampang tuh yaitu saya pakai analogi orang mau kurus. Orang tuh nggak langsung dapat identitas orang yang sehat dengan dia menjalani proses cuma 1 hari atau 1 minggu dia berdiet. Kan enggak kan? Dia diet 1 minggu langsung dapat identitas orang sehat atau orang kurus. Enggak kan? Betul? Atau orang itu nggak akan langsung dikatakan menjadi orang baik kalau cuma melakukan kebaikan cuma 1 kali. Betul? Betul. Ya. Jadi kalau kita mau kurus, ya kita harus melakukan pola hidup sehat dengan berdiet itu selamanya. Selamanya. Atau kita mau dikatakan jadi orang baik, ya kita harus melakukan sebuah kebaikan itu sampai kapan? Ya sampai selamanya. Nah itu. Jadi, saya katakan yang paling beruntung sebenarnya kita anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena sebenarnya kita tuh sudah diberikan oleh Tuhan adalah identitas yang baru. Identitas kita apa? Identitas anak-anak Allah. Identitas kita nih identitas anak-anak Allah. Kita baca nih di 1 Yohanes ayat 3, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Dia itu Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi, saudara-saudara, kita semua udah dapat identitas yang baru sebenarnya. Anak-anak Allah. Bahkan dikatakan di ayat ini, nanti kita akan benar-benar melihat Dia. Dia artinya Tuhan atau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Kita, Yesus Kristus yang kita sembah. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Allah, tentunya kita harus memiliki pola pikir, bertindak, berperilaku. Ya sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah. Jadi kita harus melakukan semua kehendak Bapa kita. Kehendak Tuhan kita. Karena kita telah diberikan identitas yang baru. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau pemikiran kita, perilaku kita, tindakan kita masih menyukai hal-hal yang jahat,
atau dunia, sama seperti dunia, maka kita bukan anak-anak Allah, tapi kita anak-anak dunia, atau kita anak-anak setan. Jadi pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya bagikan. Setiap manusia harus berubah. Dan tentunya bukan cuma saudara di sana, tapi kami pun atau setiap orang. Kita semua harus berubah menjadi lebih baik. Kalau kita merasa sudah baik, kita harus terus berubah lagi menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena apa? Karena saya katakan, perubahan itu dikatakan sebuah perubahan. Jikalau sudah ada perubahan. Amin. Jadi kalau tidak ada perubahan, ya bukan namanya perubahan. Atau ketika kita sudah berubah dan kita balik lagi ke kehidupan yang lama, ya kita tidak berubah. Namanya kita belum berubah. Nah, jadi sebagai anak-anak Allah, kita benar-benar harus berani membuat sebuah perubahan dalam hidup kita. Kenapa saya katakan kita harus berani membuat sebuah perubahan? Karena apa? Karena ada sebuah proses. Kita harus berani mengikuti, menjalani proses Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sakit, mungkin kita ada dalam keadaan ekonomi yang tidak baik atau apapun. Tapi kita anak-anak Allah. Selain kita harus berani berubah, tapi kita juga memiliki sebuah pengharapan. Karena Allah kita adalah Bapa kita. Dan Bapa itu akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Jadi kita tinggal menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah kecepatan dalam kehidupan kita. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Jadi mari, saudara-saudara, mari kita semua, ayo. Kita selalu berubah ke arah yang lebih baik. Sampai kapan? Sampai benar-benar kita meninggalkan dunia. Sampai kita meninggalkan dunia ini, atau kita harus belajar berubah sampai dengan selama-lamanya. Amin. Demikian firman pada hari ini. Kiranya semua yang mendengar firman ini mau sama-sama belajar. Bukan hanya pendengar, tapi saya pun harus terus belajar. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu boleh diperkenankan menyampaikan sedikit firman-Mu ini Bapa, di mana kami semua Tuhan harus belajar berubah Tuhan. Untuk kami dapat mengakui kesalahan kami dan mau dididik. Untuk kami dapat mengevaluasi setiap kesalahan kami dan kami belajar Tuhan. Belajar berproses dengan merubah cara hidup kita. Sampai Tuhan kami benar-benar dapat mengubah Tuhan identitas kami Tuhan sekarang untuk mendapatkan identitas yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kami identitas sebagai anak-anak Allah. Untuk itu Allah Roh Kudus kami mohon kepada Engkau untuk mengajari kami Tuhan. Untuk meluruskan hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga tindakan dan perilaku kami Tuhan benar-benar berada di jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata, namun kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus terus bekerja Tuhan, menembusi setiap hati kami Bapa, sampai kami benar-benar sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari orang-orang yang mau berubah sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya. God bless.